Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini gue mau bahas soal drama mengasihi, perasian maupun itu menyusui. Karena menurut gue menyusui itu lebih kejam daripada melahirkan. Ya enggak sih bun, ya kan? Karena di sini gue juga termasuk ibu baru. Gue pun baru kali ini menyusui. Jadi gue nggak ngerti sama sekali karena gue juga nggak ikut les-les menyusui lah atau kayak apa ya, gue cuman modal baca googling dan ya udah berjalan dengan sendirinya aja gitu. Jadi ya menurut gue lumayan amat sangat drama sih dalam soal menyusui, ya kan. Jadi di awal melahirkan, di usia kandungan gue 7 bulan itu ASI gue udah banyak tuh, karena udah rembes, udah mulai rembes. Pas ngelahirin gue bukan yang drama tuh, gue langsung, karena gue tipe payudara yang putingnya besar, jadi anak gue nggak susah buat nyedot payudaranya. Jadi dia langsung yang bisa dan berjalan gitu aja gitu, dan nggak drama tuh di awal ya kan, karena yang ngerasa ya udahlah sih gue juga banyak, dia juga cukup, dia juga nggak rewel. Nah cuman gue nggak mikir kalau gue ini orang kerja dan nggak mulai nyetok gitu. Gue tuh yang kayak baru sharing, baru tahu tuh kalau lu kerja ya harusnya lu mulai nyetok dong Ci gitu. Karena gue nggak tahu, ya udah tuh gue nyetok di 1 bulan cuti terakhir. Jadi gue mulai nyetok tuh, dan di situ mulai kaget ya kan. Jadi di cerita 1 bulan terakhir cuti gue itu gue mulai pumping, dan ternyata payudara gue tuh tipe payudara yang nggak bisa dipumping. Pumping gue elektrik, dan itu kayak cuman dapet 30 mili 30 mili 30 mili dengan waktu yang berbeda-beda, nggak bisa sekaligus. Dan gue banyak banget yang nyaranin coba Ci power pumping. Gue udah nyobain itu cuy, dan itu ya sama, nggak ada ngaruh sama sekali. Gue sempet pakai ASI booster itu dari mulai gue melahirkan. Gue udah pakai ASI booster dan minum makan dengan yang bener-bener disaranin, tapi bener-bener ya udah gitu, emang volume payudara buat ASI gue cuma segitu gitu. Tapi kalau memang DBF sih rasanya banyak, dan gue tuh mulai mengkonsumsi ASI booster itu pada saat gue setelah melahirkan. Dari mulai serbuk, cookies, terus coklat, dan hampir 5 merek gue minum dalam sehari ASI booster. Dari Blackmores, Hulk Mom Uung, ASI Fit, ASI More, All Mom, dan apapun itu. Dan ya memang volume payudara gue cuma segitu gitu loh. Jadi gue kayak harus sabar aja kalau gue pumping. Jadi kayak emang gue bisa dapet banyak itu ya kalau gue begadang kayak gitu. Dan itu pun gak sebanyak orang yang sekali sedot gitu. Gue butuh beberapa waktu biar bisa dapat banyak. Tapi kalau orang itu cuman kayak sekali sedot dia langsung bisa dapat segitu. Sempet iri ya, cuman ya udahlah ya, dinikmatin. Gue sharing nih sama teman, saking penasaran, lo gimana sih awal-awal pumping, atau emang kayak gitu kok Ci. Gue juga awalnya sedikit gitu, cuman salahnya gue di 1 bulan terakhir cuti. Kalau orang-orang dia dari pertama dia ngelahirin dia udah mulai nyoba pumping dong. Gue yang kayak ya itu me time nya anak gue gitu loh, kenapa gue harus mulai pumping gitu. Karena pikiran gue kayak semudah itu kali, tinggal pumping nanti dia keluar. Taunya tidak semudah itu guys. Sempet galau sih. Gue ngerasa ya ASI gue banyak ada, cuman yang gue bingungin dia nggak bisa keluar kalau saat dia pumping gitu. Ya gue bingung aja. Emang gue nanya-nanya memang banyak kok payudara tipe yang kayak gitu yang nggak bisa dipumping. Dia ada yang harus manual atau harus pakai pumping manual, atau harus manual dengan kayak dipijat oleh tangan. Ya gue nggak tahu sih. Karena dalam hal ini gue bener-bener setelah punya anak dan melahirkan kemarin itu gue jadi lebih doyan baca-baca artikel gitu terkait anak dan menyusui. Karena memang ASI itu bagus banget untuk tumbuh kembangnya anak. Ya bukan berarti formula jelek, tapi ASI itu memang lebih bagus karena ciptaan Tuhan itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang gagal ya kan. Dan
banyak banget yang bilang kalau imun anak itu berasal dari ASI gitu. Jadi ya mindset gue, ya gue harus ASI dong, gue pengen anak gue sehat, tubuh kembangnya bagus, cekatan dan lain-lain itu. Karena menurut gue, dan di sisi lain kita juga akan ngeluarin uang buat beli susu formula, ya kan? Karena susu formula sekarang mahal-mahal loh, jangan disangka ya mungkin Anda orang kaya itu tidak seberapa. Dan ASI adalah obat dari segala obat ketika anak lo sakit, no debat. Dan gue setakut itu kalau ASI gue udah mulai nggak ada dan surut nih sekarang nih, ini udah bener-bener amat sangat surut karena udah nggak pernah rembes lagi. Jadi dia kayak cuman kerangsang kalau emang anak gue sedot gitu. Kalau enggak ya enggak, biasa aja, udah nggak pernah kayak telat pumping nih sakit gitu meriang, enggak, udah enggak. Dan itu udah mulai khawatir sih sebenarnya, tapi ya gue yang penting gue udah ikhtiar, udah nyoba segala macam, sampai ke dokter pun gue udah, saking gue penasarannya kenapa ini payudara gue. Tapi ya sudahlah, disyukurin karena bulan depan anak gue juga udah mulai makan, udah sampai di 6 bulan. Semoga anak gue tetap sehat aja sih yang penting. Dan dengan pikiran yang panjang, gue pikir-pikir dengan berat hati, gue gak mau egois dalam hal menyusui. Yang penting anak gue sehat, anak gue kenyang. Dimulai gue kerja, gue kasih formula. Tapi gue masih pumping, pas saat kerja gue masih pumping. Mau gue bawa sedikit atau banyak, gue tetap bawa ASI gue yang gue perah saat gue kerja buat anak gue tetap. Tapi pas ketika pulang gue tetap DBF kok, sampai malam, sampai dia tidur gue DBF. Formula hanya gue kasih pada saat gue kerja, dan itu pun gue seling-seling pakai ASI gue yang gue perah. Jadi ya it's okay, gue nggak bisa egois sih soal anak. Kayak gue harus ASI, gue maunya juga kayak gitu, tapi kan gue udah berusaha. Yang penting, dan bisa kalian lihat deh, anak yang full formula dan ASI itu beda banget. Karena kalau yang ASI itu walaupun dia mau kurus atau gemuk, dia akan tetap pepel, akan mengisi si badannya itu, ngisi. Beda sama anak yang pakai susu formula, full formula, itu dia akan kayak bleber gitu, tau gak sih, ya kan? Ya alhamdulillah anak gue sih masih nggak kelihatan ya, mudah-mudahan nggak melebar ya, karena gue juga masih selang-seling pakai ASI. Gue juga pokoknya tetap berusaha walaupun nggak banyak, tapi gue tetap kasih ASI buat anak gue, cuman untuk pelengkap aja biar dia kenyang. Gue kasih formula ketika gue kerja, udah sih itu aja. Memang sangat sedih sih, sempet nangis, stres, apalagi dibawa kerja gitu loh, beban kerja, beban anak, beban rumah. Untuk kalian ibu-ibu yang nggak kerja, yang hanya cuman ngurusin anak, berusahalah untuk kasih yang terbaik buat anak. Apalagi kayaknya seneng banget kalau bisa mengasihi gitu dengan full 2 tahun, itu kayaknya seneng banget. Cuma beda dengan gue yang kerja, dan yang kerja pun banyak kok yang bisa full ASI, cuman ya karena gue nggak bisa gitu. Jadi ya kayak sedih aja gitu. Buat kalian yang nggak kerja, berusaha yang terbaik ya, gak usah menyerah gitu. Gue paling sebel sama ibu-ibu udah nggak kerja ya kan, cuman ngurusin anak, habis itu pakai formula. Kok goblok banget sih, nggak ngasih yang terbaik buat anaknya. Itu hak anak, tau nggak sih, mengasihi. Gak usah egois cuy, ya kan? Gue nggak bisa main, gue nggak bisa ngerokok, itu resiko. Aku udah paling males denger sama ibu-ibu yang kayak, ya gue dari lahir ASInya udah nggak keluar. Lu bisa berusaha nggak sih? Lu bisa ikhtiar nggak sih? Jam sekarang tuh banyak ASI booster, ribuan ASI booster, ribuan ramuan orang tua dulu. Lu bisa ikutin dulu itu, ya kan? Jangan bilang ya anak gue rewel, nangis, kayaknya nggak kenyang. Lu tahu anak lu nggak kenyang kan? Anak tuh bisa kalau itu tuh dia nggak nyaman atau nggak, ya apalah, lu juga akan ngerti nanti lama-lama. Gue tuh paling males gitu denger yang kayak gitu-gitu, kayak sakit hati gitu loh. Gue aja udah berusaha yang terbaik, tapi ya
Tuhan cuma bisa ngasih segitu, tinggal gue syukurin doang. Dan lu cuman kayak bilang ASI gue tuh gak banyak, anakku tuh gak mau ASI gue. Gimana sih anak bisa protes dia gak mau? Heran deh. Gue aja ngadepin drama ini kayak sampai sakit hati banget, tau gak sih? Sampai ke suami gitu nangis, kayak semangat udah berkali-kali, beribu-ribu kali semangat dari ibu, dari suami, dan dari siapapun. Kayak iri gitu lihat orang-orang yang ASInya lancar, banyak gitu, full ASI buat anaknya. Terus di sisi lain gue dengar orang yang, gue kan kerja, wajar kalau gue kasih formula, gue juga kerja anjir, tapi gue masih pengen ngasih anak gue ASI. Adalah yang alasan ASI gue gak keluar, ASI gue gak cocok buat anak gue. Kayak pengen ngomong goblok gitu. Gedek banget lagian. Di sisi lain ada gue orang yang berjuang mati-matian, ada di sana orang yang kayak udahlah ya, banyak susu formula. Ya emang bukan artian formula itu jelek ya, formula zaman sekarang itu udah bagus kok, udah totally bagus, dalam hal gizinya pun udah bagus sekali, udah hampir menyerupai ASI, tapi tetap tidak bisa melebihi kuasa Tuhan, ciptaan Tuhan, yaitu ASI. Karena menurut gue itu haknya anak sih, mengasihi. Ya kalau memang untuk ibu-ibu yang sudah berjuang seperti gue, ikhtiar kesana kemari gitu, ya mau apa lagi, mau gimana lagi. Ya formula pun udah bagus kok, banyak formula-formula bagus. Yang penting kita gak egois, kita sudah berusaha memberi yang terbaik. Tapi buat ibu-ibu yang kayak, ibu kan kerja, gue langsung kayak asal langsung ngasih formula, gue amat sangat menyayangkan sih. Ya, tapi itu semua kembali pilihan kalian masing-masing. Dan saran dari gue buat kalian yang akan menjadi ibu dan akan menyusui, atau ibu-ibu yang sudah menyusui, tetap semangat, tetap mengasihi. Ya walaupun memang kayak rezekinya cuma segitu, sudah berusaha, sudah berikhtiar, memang Tuhan memberinya segitu. Ya kita intinya prinsip menyusui tidak boleh egois. Yang penting anak kita sehat, anak kita kenyang. Malah jangan kayak gue tetap ASI, akhirnya anak kita tuh kayak berat badannya gak naik. Ya itu gak boleh juga sih. Jadi kayak tetap kita harus kasih yang terbaik, walaupun itu harus formula. Ya kalau memang ASInya masih ada terus mau diselang-seling sama formula, it's okay. Ataupun memang harus formula, ya itu pendapat masing-masing. Yang penting anak kita tetap sehat, tetap makin pintar, tumbuh kembangnya makin bagus, dan pokoknya tetap semangat buat kalian. Segitu dulu ceritanya. Thank you.